Kalau dibaca ruwiya ini adalah fi'il madi majhul. Oke, Bu Mimi. Oke, Bu Mimi. Terima kasih Bu Mimi sudah bergabung ya. Ruwiya fi'il madi majhul. Maka naibul fa'ilnya kalimat di depannya ya. Di sini diawali dengan anak. Anak itu akhwatnya ina, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Pok Sekalo, terima kasih Pok Sekalo. Mudah-mudahan berkah. Abi Syamil, alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Oke Abi, mudah-mudahan sehat selalu Abi ya. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Qala tidak akan sempurna bila tidak ketemu makulul qauli. Nah, maka ini makulul qaulinya ya. Makulul qauli itu kalimat ya, kalimat. Nah, ini adalah huruf syarat. Karena fi'il madi nakis dengan isim kananya adalah huwa. Gitu ya, isim kananya adalah huwa. Kemudian khoroja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar kana. Yas'a adalah fi'il mudhore. Maaf ya. Yas'a fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Nah, khubha. Terima kasih khubha, semoga barokah ya. Fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Nah, alanya huruf jar, waladi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Ada Mama Lintang di sini kelihatan. Oke Mama Lintang, semoga istiqomah. Ya. Sigoron, nah ini sigoron itu hal. Ya. Jadi yas'a ala waladihi sigoron ini adalah kalimat. Kalimat ini adalah sebagai hal. Ya. Bu Mimi terima kasih. Pok Sekalo juga terima kasih, semoga berkah ya. Oke, jadi ketemu fa, ini fa-nya adalah robito. Oke, Bu Mimi terima kasih. Fa-nya robito, huwa-nya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Fi-nya huruf jar, sabili majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi huwa fi sabilillahi. Nah, fi sabilillahi ini sebagai khobar dari huwa. Huwa fi sabilillahi ini sebagai jawab syarat. Nah, ini jawab dari in gitu ya. Oke, Mama Lintang. Amin, Pak Ustadz. Oke. Gitu ya. Jadi saya ulang. Ini adalah huruf syarat. Karena fi'il madinakis. Dengan isim kananya huwa sebagai fi'il syarat. Khoroja fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar kana. Yas'a fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Ala huruf jar wala di majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sighoron hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Yas'a ala waladihi sighoron sebagai hal. Mama Yudis. Oke Mama Yudis istiqomah ya. Mudah-mudahan nih Mama Yudis sudah bergabung ini. Alhamdulillah. Nggak repot nih Mama Yudis ya. Udah beres semua ya. Karena sahur malamnya ya. Jadi tidak mempersiapkan makan pagi. Oke Masya Allah. Oke ya. Jadi yas'a ala waladihi sighoron ini adalah hal. Menjelaskan keadaan fa'il. Nah, jadi hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Kebetulan di sini menjelaskan keadaan fa'il. Nah, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan. Nah, ini adalah sebagai maqulul qauli dari qala. Ya. Qala in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan. Terus dilanjut di sini ada fahuwa fi sabilillah. Ini fa-nya tadi adalah robito, huwa-nya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Fi-nya huruf jar, sabili majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, huwa fi sabilillahi adalah jawab. Ya, jawab syarat. Jadi kalau saya baca in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan
fahuwa fisabilillah, ini adalah maklul qauli dari qala. Tapi kalau dibaca dari qala, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah, ini adalah khobar anna. Kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam qala, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillahi, ini adalah naibul fa'il dari ruwiya. Nah, begitu ya. Oke. 3 ceb kalau orang awam susah ya Ustadz belajarnya, yang harus dihafal rumus ya Ustadz. Ikuti saja Pak, insya Allah ya. Insya Allah ikuti saja karena bahasa saya diulang-ulang ya. Insya Allah tidak asing, mulai familiar, dan insya Allah mudah gitu ya. Karena diulang-ulang. Oke. Mbak Ella Badri, apakah yang dinamakan Fa'robito? Fa'robito itu dia berada pada jawab syarat. Jadi fa yang berada pada jawab syarat. Gitu ya. Nah, mana tadi? Ini namanya Fa'robito. Jadi Fa'robito itu kalimat sesudahnya sebagai jawab syarat. Begitu ya. Oke. Mulai kata apa naibul fa'ilnya ya? Nah, naibul fa'ilnya dari annahu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillahi. Ini naibul fa'ilnya ya. Jadi naibul fa'ilnya berbentuk kalimat. Begitu ya. Jadi kalau bentuk majhul, itu naibul fa'il itu aslinya maf'ul bih, objeknya. Yang mewakilkan ke fa'il. Makanya naibul fa'il. Naib itu artinya wakil. Ya, Buya Sidik terima kasih, semoga barokah. Ya. Jadi disebut naibul fa'il itu naib. Naib itu wakil. Mewakilkan ke fa'il, makanya fi mahali rof'in, maka kedudukannya itu adalah rofa. Ya, coba kalau kita artikan ya. Oke. Mbak Ella ya, terima kasih Ustadz. Oke. Ruwiya, diriwayatkan. Nah, apa yang diriwayatkan itu? Nah, itu berarti objeknya. Ya, itu objeknya. Kalau bentuknya majhul, maka objek itu harusnya kan nasab, maf'ul bih ya. Maka naibul fa'il itu mewakilkan, maf'ulnya mewakilkan ke fa'il, maka jadilah naibul fa'il. Begitu ya. Oke, hatur nuhun ya. Oke, toko bangunan Yahya ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, Bunda Ratna juga kelihatan. Ini Bunda udah sehat, Bun. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya. Diriwayatkan, telah diriwayatkan annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pak Norman, terima kasih Pak Norman, semoga barokah ya. Qala, beliau bersabda. Oke Bun, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah Bun, sehat selalu Bun ya. Oke. In kana, jika dia kharaja, dia keluar, maksudnya keluar rumah ya. Maksudnya keluar rumah. Yas'a ala waladihi. Nah, dia berjalan. Ada juga dalam tafsirnya yadhabu ya. Nah, dia pergi. Dia berjalan ala waladihi, atas anaknya. Sigharon. Anaknya itu dalam keadaan kecil, makanya tadi di kedudukan kalimatnya adalah hal. Ya. Kedudukan kalimatnya adalah hal. Oh iya Bun, gak apa-apa Bun, tenang aja Bun. Ya. Sehatkan dulu Bun, insya Allah bisa offline. Oke. Pak Mukhtar Hadi, nyimak Pak Ustadz, monggo Pak Mukhtar ya, mudah-mudahan istiqomah. Jadi sigharon ini adalah hal ya. Jadi dia keluar dari rumahnya, dia berjalan ala waladihi sigharon, atas anaknya itu dalam keadaan masih kecil gitu. Maksudnya gimana? Seseorang yang keluar dari rumahnya demi anaknya yang masih kecil.
Gitu. Keluar dari rumahnya ngapain? Oh, gitu kan? Lah, ngapain kira-kira kalau keluar rumah demi anaknya yang masih kecil? Oh, dia berangkat untuk mencarikan segala kebutuhan untuk anaknya yang masih kecil. Nah, begitu maksudnya. Fahuwa fi sabilillahi, maka dia fi sabilillah. Oh, maka dia di dalam jalan Allah. Artinya dia berada di jalan Allah. Tuh, jadi kalau ada seorang ayah keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga anaknya dari sisi kebutuhan lahir batinnya, maka ayah tadi dalam posisi fi sabilillah. Oh, begitu. Jadi bernilai di jalan Allah. Oh, begitu ya. Nah, itulah muslim. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama, jika dia keluar, maksudnya keluar dari rumah, yas'a, dia berjalan. Oh, ala waladihi, atas anaknya sigoron, yang dalam keadaan masih kecil gitu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah fi sabilillah, dalam jalan Allah. Tuh, gitu. Jadi betapa mulianya ketika seorang ayah keluar rumah untuk mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil. Dia dalam keadaan fi sabilillah. Tapi ingat, namanya juga fi sabilillah. Jadi ketika dia mencari nafkah, dia tidak lupa dengan perintah dan larangan Allah. Kalau dia keluar rumah demi mencari nafkah buat anaknya yang masih kecil, tapi caranya adalah cara yang dilarang oleh Allah, maka bukan termasuk fi sabilillah. Gitu. Jadi dia keluar rumah itu untuk memberikan kecukupan kepada anaknya yang masih kecil. Entah itu biaya lahir dan batinnya ya. Itu dalam keadaan fisabilillah. Tapi posisinya dia itu posisi yang tidak melanggar perintah Allah. Gitu. Makanya dalam hikam ada satu keterangan. Ketika kita diposisikan oleh Allah dengan posisi yang kurang disukai, ketika posisi itu adalah tidak melanggar perintah Allah, jangan mengharap pindah. Contoh, ketika dia berusaha lalu gagal terus, usaha gagal lagi. Kalau kita dagang, gagal lagi, bangkrut lagi, rugi lagi. Dia tetap bertahan. Karena kegagalan dalam usaha tidak melanggar perintah Allah. Sengsara dalam hidup, kekurangan dalam hidup, dalam hal ekonomi, tidak melanggar perintah Allah. Bertahan, jangan sekali-kali ingin pindah. Biar Allah yang memindahkan. Ingat kemarin materi kemarin. Pasang dua hal. Bil ibadati wal kasabi. Perbaiki ibadahnya dan maksimalkan usahanya. Itu yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan, dia akan dipindah oleh Allah. Tapi kalau kita serta-merta ingin pindah dari suasana yang Allah beri, itu namanya pindah dengan hawa nafsunya. Jadi bukan pindah, memindahkan Allah. Nah itu ya. Jadi ayo mudah-mudahan ketika kita keluar rumah dan berniat untuk mencukupi kebutuhan si kecil, kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Jangan sampai fahuwa fi sabilillah ini dinodai dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, begitu ya. Jadi, yang pertama kata Nabi, orang yang berada di jalan Allah ternyata ketika seseorang itu keluar dari rumahnya lalu berjalan ala waladihi sigoronnya. Jadi atas kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka dia disebut fi sabilillah. Nah, ini subhanallah ya. Nah, tinggal meluruskan niat. Begitu, tinggal meluruskan niat. Oke, itu yang pertama.